Dahulu ada Belanda di tanah Banten yang sangat ingin menguasai Banten. Menurut saya sih ada kejadian di luar nalar ya. Jadi lumayan bikin kita tegang juga. Padahal kan sebelumnya itu udah izin dulu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Adiba mau berwisata sejarah ke Kekov. Ikutin kita ya. Bangunan Kekov ini merupakan peninggalan sejarah masa Kesultanan Banten. Mau tidak mau, kamu harus percaya bahwa dahulu ada Belanda di tanah Banten yang sangat ingin menguasai Banten. Hal tersebut sebagaimana diketahui bersama betapa seksinya Kesultanan Banten sehingga banyak bangsa ingin mendekati bahkan menguasainya. Dilansir dari berbagai sumber, betapapun Belanda ingin sekali menguasai Banten dan menggulingkan Kesultanan Banten, hal tersebut dikarenakan melihat potensi rempah utama Banten, terutama lada yang tumbuh subur. Saat itu, betapa hebatnya Kesultanan Banten mampu memonopoli lada sebagai rempah yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga menjadi bandar atau pusat perdagangan internasional tentu menggiurkan Belanda. Ditambah dengan potensi pelabuhan yang dikuasai Kesultanan Banten membuat perdagangan di Banten berkembang pesat, memunculkan niat jahat Belanda yang ingin menguasai itu semua. Begitu ingin berkuasanya Belanda di Banten, suatu ketika Belanda pun berhasil menemukan kelemahan dalam internal Kesultanan Banten yang mampu meruntuhkan betapa digdayanya Kesultanan Banten saat itu. Bangunan Kekov yang letaknya dekat dengan benteng Spelwich ini tentu masih di wilayah Banten lama, tepatnya terletak di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Bangunan Kekov ini berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua suku kata, yakni Kek artinya gereja dan Hof artinya halaman. Dalam tradisi masyarakat Kristen Belanda, biasanya saat anggota keluarganya meninggal, maka mereka akan menguburkan jenazahnya di samping gereja. Berkaitan dengan tradisi tersebut, lambat laun orang menyebut kata Kekov ini sebagai sebuah makam yang berada di samping gereja. Salah satu makam yang paling besar dan menarik di antara makam-makam tersebut merupakan makam Komandan Hugo Peter Force 1717 sampai 1763. Makam yang lain merupakan makam Jacob Witz, pegawai pajak dan pembelian yang wafat 9 Maret 1769. Ada pula makam Katharina Maria van Doorn, meninggal 8 Desember 1769. Istri Jan van Doorn yang berpangkat letnan, serta makam Maria Susanna Asser, istri Thomas Schippers, pegawai pajak dan pembelian yang meninggal pada 6 Juli 1743. Nah, di sini ada perbedaan bentuk makamnya ya teman-teman. Jadi tergantung dari status sosialnya. Nah, teman-teman, setelah selesai merekam video Kekov ini, pas drone-nya mau diturunkan,
Ini menurut saya sih ada kejadian di luar nalar ya. Jadi si drone ini nggak bisa turun gitu. Jadi dia muter-muter nggak jelas gitu, kemudian dia terbang menjauh dari lokasi. Nah, pas itu papanya Diba manggil gitu, "Ma, ini kenapa?" Terus saya yang lagi duduk-duduk juga agak kaget ya. Wah, kenapa nih, kayaknya lagi cemas gitu. Pas saya tanya, ternyata katanya drone-nya udah nggak kelihatan. Terus nggak bisa dikendalikan gitu. Jadi tombol RTH-nya itu nggak bisa terkendali gitu. Coba lihat ini drone-nya, malah semakin menjauh dan ke persawahan. Bayangin, itu dari bawah tuh udah nggak kelihatan, dia nggak tahu berapa meter deh tingginya ini. Itu malah mendekati sawah lagi kan. Saya juga sebenarnya cemas ya, cuman kan nggak boleh dilihatin, nanti tambah cemas papa Dibanya. Jadi udah saya diam aja gitu sambil berdoa nih, semoga drone-nya nggak kenapa-napa, nggak jatuh, terus bisa balik lagi ke lokasi semula. Dan ini lumayan lama ya teman-teman, ini muter-muter nggak jelas gini, terbang meninggi, terus tiba-tiba dia melandai gitu, muter-muter. Ini mencapai 10 menit. Jadi lumayan bikin kita tegang juga gitu. Ini kenapa ya? Padahal kan sebelum nerbangin drone itu udah izin dulu ke penjaganya. Terus juga kita juga pas di deket take-off-nya itu udah izin juga gitu. Izin mengambil video gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya yang udah sekian lama ditunggu nih, akhirnya mulai deh tuh ada sinyal lagi, kemudian tombolnya juga udah bisa dikendalikan, dan akhirnya drone-nya bisa turun dan bisa kembali ke pemiliknya. Oke, itu aja ya teman-teman, sampai ketemu di review wisata sejarah berikutnya. Dadah.